Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapa nih di sini yang pernah merasa dituduh melakukan kesalahan, padahal sama sekali nggak melakukannya? Apalagi kalau yang menuduh itu adalah keluarga sendiri. Duh, rasanya pasti sakit dan sesak banget ya di dada. Nah, kisah kali ini spesial banget. Kita akan mengikuti perjalanan Iren, seorang menantu yang dituduh mencuri harta mertuanya sendiri secara keji. Tasnya digeledah, dia dipermalukan, dan nyaris diusir. Tapi, kalian harus nonton sampai habis, karena ada sebuah rekaman CCTV yang akan membungkam mulut semua orang dan membuat satu rumah menangis penyesalan. Tapi, sebelum kita masuk ke ceritanya yang bakal bikin kalian gregetan dan penasaran ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Dan seperti biasa, aku mau absen dulu nih sahabat-sahabat Momo yang setia. Yuk ramaikan kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat Momo hari ini nonton dari kota mana aja? Sudah absennya? Oke, kalau sudah siap, atur posisi duduk yang nyaman, siapkan camilan, dan mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi baru saja menyapa lewat celah ventilasi dapur, namun peluh sudah membasahi dahi Iren. Sejak pukul 4 subuh, Iren sudah berkutat dengan segala urusan rumah tangga, mulai dari mencuci pakaian, menyapu halaman yang luas, hingga menyiapkan sarapan untuk suaminya, Awis, dan tentu saja mertuanya, Ibu Ika. Suara langkah kaki tergesa menuruni tangga membuat Iren menoleh. Itu Awis, suaminya, yang sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Awis tersenyum tipis melihat istrinya yang sedang menata piring di meja makan. Pagi, sayang. Masa apa hari ini? Tanya Awis sambil mengusap lembut kepala Iren. Sentuhan kecil itu adalah satu-satunya penyemangat Iren di rumah besar yang terasa dingin ini. Nasi goreng kampung kesukaan Mas, sama telur dadar crispy buat ibu, jawab Iren lembut. Belum sempat Awis menjawab, suara melengking dari arah kamar utama terdengar. Iren, mana teh hangat ibu? Kenapa belum diantar ke kamar? Awis menghela napas panjang, menatap istrinya dengan pandangan bersalah. Biar Mas saja yang antar ya. Jangan, Mas. Cegah Iren cepat sambil tersenyum menenangkan. Nanti ibu malah marah kalau Mas yang layani. Mas sarapan saja dulu, takut telat ke kantor. Iren bergegas membawa nampan berisi teh melati hangat menuju kamar Ibu Ika. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk pelan. Masuk, sahut suara dari dalam. Iren membuka pintu dan melihat Ibu Ika sedang duduk di depan cermin riasnya, mematut diri dengan kalung emas tebal yang melingkar di leher. Tatapan Ibu Ika menyapu Iren dari atas ke bawah dengan pandangan menilai yang tidak menyenangkan. Lama sekali kamu. Ibu sudah haus dari tadi. Gerutu Ibu Ika tanpa menoleh, tangannya sibuk membetulkan letak liontinnya. Maaf, Bu. Tadi Iren nanggung goreng telurnya, jawab Iren sopan sambil meletakkan cangkir di meja kecil. Alasan saja, cibir Ibu Ika. Oh ya, hari ini kamu harus belanja lebih banyak. Kakak iparmu, Rina, mau datang menginap. Dia bilang rindu suasana rumah. Mendengar nama Rina disebut, dada Iren berdesir tidak enak. Rina, kakak perempuan Awis, adalah sosok yang selalu membuat hari-hari Iren semakin berat. Jika Ibu Ika saja sudah cukup membuat Iren merasa seperti pembantu, kedatangan Rina biasanya akan melipat gandakan penderitaan itu. Rina sangat pandai mengambil hati ibunya, sekaligus sangat ahli merendahkan Iren dengan kata-kata manis yang berbisa. Baik, Bu. Iren akan ke pasar setelah Mas Awis berangkat, jawab Iren patuh. Tak lama kemudian, sebuah taksi online berhenti di depan gerbang rumah. Ibu Ika yang sedang sarapan langsung meletakkan sendoknya dengan antusias. Wajahnya yang tadi masam saat melihat Iren, kini berubah cerah, seolah matahari terbit di wajahnya. Itu pasti Rina. Cepat buka gerbangnya, Iren. Jangan lelet. Perintah Ibu Ika sambil beranjak dari kursi, bahkan tidak menghabiskan makanannya. Iren bergegas lari ke depan. Dari dalam taksi, keluarlah Rina dengan penampilan yang, seperti biasa, terlihat, wah. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, tas bermerek menggelayut di lengan, dan pakaian yang modis. Namun, jika diperhatikan lebih jeli, ada guratan lelah dan cemas di wajah Rina yang tertutup bedak tebal itu. Anakku sayang, seru Ibu Ika merentangkan tangan. Ibu. Rina menghambur ke pelukan ibunya. Drama pertemuan itu terjadi tepat di depan Iren yang berdiri mematung di samping gerbang. Aduh,
Ibu kangen sekali sama kamu. Rin, kenapa baru main sekarang? Suamimu mana? Tanya Ibu Ika bertubi-tubi sambil mencium pipi kanan kiri anaknya. Wajah Rina sedikit berubah tegang saat suaminya disebut, namun dengan cepat ia menutupinya dengan tawa renyah. Mas Dani lagi sibuk banget bisnis keluar pulau, Bu. Rina kesepian di rumah, makanya Rina pikir, mending Rina temani ibu di sini. Boleh kan, Bu? Ya boleh dong. Ini kan rumah kamu juga, jawab Ibu Ika semangat. Matanya kemudian melirik tajam ke arah Iren yang masih diam. Heh, Iren. Kamu ngapain bengong di situ kayak patung? Itu barang-barang kakakmu di bagasi diambil. Bawa masuk ke kamar tamu. Iren tersentak kaget. Iya, Bu. Supir taksi membuka bagasi, dan Iren menelan ludah melihat 2 koper besar yang sangat berat, ditambah beberapa kardus oleh-oleh. Sementara Iren bersusah payah menyeret koper-koper berat itu sendirian, Ibu Ika dan Rina sudah melenggang masuk ke dalam rumah sambil bergandengan tangan dan tertawa-tawa, tanpa sedikitpun menawarkan bantuan atau sekadar ucapan terima kasih. Di ruang tamu, Rina menghempaskan tubuhnya ke sofa empuk. Ah, nyamannya rumah ibu. Di rumahku AC-nya dingin banget. Tapi rasanya lebih hangat di sini, puji Rina, sebuah kalimat yang jelas ditujukan untuk menyenangkan hati ibunya. Iya dong. Oh ya, kamu pasti lapar kan perjalanan jauh? Mau makan apa? Biar Iren masakan, tawar Ibu Ika. Rina pura-pura berpikir. Rina lagi pengen banget makan sop buntut buatan ibu. Tapi kasihan ibu kalau masak. Suruh Iren aja yang bikin ya, Bu. Tapi bumbunya harus persis racikan ibu loh. Iren bisa nggak ya? Rina melirik Iren yang baru saja masuk dengan napas terengah-engah membawa koper terakhir. Iren, panggil Ibu Ika lantang. Dengar nggak permintaan kakakmu? Nanti siang harus ada sop buntut. Yang dagingnya empuk, jangan alot kayak minggu lalu. Iren menyeka keringat di pelipisnya. Padahal uang belanja yang diberi Awis tadi pagi pas-pasan, dan harga buntut sapi sedang mahal. Tapi Iren tidak berani membantah. Baik, Bu. Nanti Iren beli. Pakai uang kamu dulu ya, dompet ibu ketinggalan di kamar. Males ambil, tambah Rina enteng sambil memainkan ponselnya. Iren tertegun. Uang pegangannya sangat menipis. Sisa tabungan pribadinya dari hasil jualan kue online diam-diam. Mbak Rina maaf. Uang belanja dari Mas Awis cuma cukup buat sayur biasa. Kalau sop buntut. Belum selesai Iren bicara, Ibu Ika sudah memotong dengan nada tinggi. Ya ampun, Iren. Sama ipar sendiri hitung-hitungan banget sih. Kamu kan punya simpanan pasti. Masa buat nyenengin kakak ipar yang jarang datang aja pelitnya minta ampun? Awis itu kasih kamu uang pasti lebih. Jangan bohong sama ibu. Hati Iren mencelos. Selalu begini. Ia yang dituduh pelit, padahal Awis memang memberikan uang pas-pasan karena mereka sedang menabung untuk cicilan rumah sendiri. Impian yang entah kapan terwujud. Bukan begitu, Bu? Sudah, jangan banyak alasan. Cepat berangkat ke pasar, keburu siang. Usir Ibu Ika tak mau dengar. Iren mengangguk lemah. Ia berbalik menuju kamar untuk mengambil sisa uang tabungannya di amplop yang ia selipkan di bawah baju lipat. Saat ia berjalan menjauh, samar-samar ia mendengar percakapan Rina dan Ibu Ika. Istri Awis itu makin lama makin gak tahu diri ya, Bu. Untung ibu sabar, celetuk Rina. Iya, Rin. Kalau bukan karena Awis cinta mati, ibu sudah suruh cerai dari dulu. Nggak selevel sama keluarga kita, timpal Ibu Ika. Air mata Iren menetes tanpa permisi. Ia menghapusnya cepat-cepat. Ia harus kuat. Ia mencintai Awis, dan demi suaminya, ia rela menelan semua kepahitan ini. Namun Iren tidak tahu, kedatangan Rina kali ini bukan sekadar kunjungan rindu. Ada badai besar yang dibawa wanita itu di dalam koper-kopernya, badai yang siap menghancurkan harga diri Iren hingga tak tersisa. Siang itu, dapur menjadi saksi bisu kesibukan Iren. Ia memasak sendirian seperti robot. Sementara dari ruang tengah, terdengar gelak tawa Ibu Ika dan Rina yang sedang menonton TV sambil menikmati buah potong yang juga disiapkan Iren. Sore harinya, saat Awis pulang kerja, suasana rumah terasa berbeda. Rina menyambut adiknya dengan pelukan heboh. Wis, apa kabar adikku yang ganteng? Wah, makin sukses aja nih kelihatannya. Puji Rina sambil melirik jam tangan yang dipakai Awis. Mbak Rina, kapan sampai? Awis tampak kaget tapi tersenyum sopan. Tadi pagi.
Mbak nginep sini ya beberapa hari. Lagi kangen ibu, jawab Rina. Awis mengangguk, lalu matanya mencari-cari sosok istrinya. Iren mana, Bu? Iren di belakang, lagi nyuci piring bekas makan siang tadi, jawab Ibu Ika acuh tak acuh. Kamu tuh ya, baru pulang yang dicari istri terus. Mbaknya datang disapa yang bener dong. Awis tersenyum kaku. Ini kan lagi nyapa, Bu. Awis ke belakang dulu ya, mau ganti baju. Awis berjalan menuju dapur. Ia melihat punggung istrinya yang sedang membungkuk di wastafel, mencuci tumpukan piring kotor dan panci besar bekas memasak sop buntut. Iren terlihat sangat kelelahan, bahunya turun, dan rambutnya yang biasa rapi kini sedikit berantakan. Awis mendekat dan memeluk Iren dari belakang, membuat Iren terlonjak kaget. Mas bikin kaget aja, ucap Iren sambil tersenyum lelah. Maaf ya, sayang. Pasti capek banget ya hari ini ada Mbak Rina, bisik Awis di telinga Iren. Iren menggeleng pelan, meski hatinya berteriak iya. Enggak kok, Mas. Senang rumah jadi ramai. Tangan kamu kasar banget, Ren. Nanti malam aku pijitin ya, kata Awis sambil mencium tangan istrinya yang basah dan berbau sabun. Di balik tembok pembatas ruang tengah, Rina mengintip adegan itu dengan tatapan tidak suka. Ada kilatan iri dan rencana licik yang mulai tersusun di kepalanya. Rina sedang butuh uang dalam jumlah besar dan cepat, dan melihat betapa Awis sangat menyayangi Iren, ia tahu Iren adalah penghalang terbesarnya untuk menguasai sumber dana di rumah ini, yaitu ibunya. Lihat saja nanti, Ren, gumam Rina pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Gak akan lama lagi kamu senyum-senyum begitu. Sudah 2 hari Rina menginap, dan suasana rumah bukannya semakin hangat, justru semakin gerah bagi Iren. Rina bukan sekadar tamu yang manja, ia menjelma menjadi pengamat yang licik. Setiap gerak-gerik Iren diawasi, dicari celahnya, lalu dipelintir laporannya kepada Ibu Ika saat Iren tidak ada. Pagi itu, Iren sedang menyikat kamar mandi tamu yang dipakai Rina. Rina sengaja meninggalkan kamar mandi dalam keadaan sangat kotor, penuh sisa sabun dan rambut rontok yang menyumbat saluran air, seolah sengaja menguji kesabaran adik iparnya. Saat Iren sedang berjongkok membersihkan lantai dengan sikat, Rina berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan di dada, menatap sinis. Bersih yang bener ya, Ren. Aku jijik kalau lantai licin. Jangan asal gosok terus kabur main HP, ucap Rina ketus. Iya, Mbak. Ini sedang Iren sikat sampai bersih. Jawab Iren tanpa menoleh, menahan sabar demi menjaga kedamaian rumah. Rina mendengus, lalu berjalan menuju ruang tengah tempat Ibu Ika sedang menonton acara gosip pagi. Wajah judes Rina langsung berubah drastis menjadi memelas dan prihatin. Ia duduk merapat di sebelah ibunya. Bu, kasihan lo Iren itu sebenarnya, pancing Rina. Ibu Ika menoleh, alisnya terangkat heran. Kenapa kasihan? Dia kan memang tugasnya bersih-bersih. Makan tidur di sini gratis, ya harus tahu diri dong. Rina memelankan suaranya, seolah membocorkan rahasia besar. Bukan itu, Bu. Tadi Rina lihat dia di kamar mandi, bukannya nyikat malah ngelamun sambil ngomel-ngomel sendiri. Rina dengar dia bilang, capek banget ngurus orang tua rewel, nambah lagi satu ipar nyusahin. Rina jadi sedih dan gak enak hati nginep di sini, Bu. Mata Ibu Ika seketika membelalak lebar. Kurang ajar. Dia ngomong begitu tentang ibu. SSST, jangan dimarahin sekarang, Bu. Nanti dia ngadu ke Awis. Terus Rina lagi yang disalahin dan dibilang tukang adu domba. Rina cuma mau bilang, Ibu hati-hati aja. Orang yang kelihatannya diam penurut itu biasanya nyimpen dendam, Bu. Rina takut nanti makanan atau minuman Ibu ditaruh, apa-apa saking bencinya dia sama kita. Hasut Rina dengan wajah polos yang meyakinkan. Ibu Ika terdiam, napasnya memburu menahan emosi. Benih curiga yang ditanam Rina mulai tumbuh subur di hatinya. Sejak detik itu, pandangan Ibu Ika kepada Iren berubah total. Setiap kali Iren menyajikan teh hangat, Ibu Ika menatapnya penuh selidik, bahkan menyuruh Iren mencicipinya duluan dengan alasan takut kemanisan, padahal karena takut diracun seperti bualan Rina. Siang harinya, terik matahari begitu menyengat. Iren baru saja selesai menjemur pakaian satu keluarga yang menumpuk di halaman belakang. Keringat bercucuran membasahi daster kerjanya hingga lepek. Belum sempat ia duduk sebentar untuk meneguk air putih, suara Rina terdengar memanggil dari teras depan. Ren, tolong ambilin paket di depan dong. Panas nih. Iren menyeret kakinya yang pegal ke depan.
Ternyata kurir paket online mengantar belanjaan Rina. 2 kantong besar berisi baju-baju baru. Padahal Rina bilang ke Ibu Ika dia sedang kesulitan ekonomi karena bisnis suaminya macet. Tapi paket belanjaan mahalnya datang hampir setiap hari. Taruh di kamar saya ya. Jangan dibuka-buka. Tangan kamu kotor. Perintah Rina sambil kipas-kipas dengan majalah, tanpa beranjak dari kursi malasnya. Saat Iren naik ke lantai atas membawa paket berat itu, Rina kembali melancarkan aksinya pada Ibu Ika yang duduk di sebelahnya. Lihat tuh, Bu. Jalannya diseret-seret, mukanya ditekuk. Sengaja banget biar kelihatan menderita di depan ibu. Padahal kerjaannya cuma gitu doang. Coba zaman ibu muda dulu, ngurus anak 3, masak, nyuci di sungai, gak pernah ngeluhkan. Iya bener kamu, Rin. Iren itu manja. Awis saja yang terlalu memanjakan dia, jadi lembek begitu mentalnya. Sahut Ibu Ika setuju, semakin yakin kalau menantunya itu tidak tulus. Sore harinya, Awis pulang lebih awal dari kantor karena merasa tidak enak badan. Begitu membuka pintu, pemandangan yang menyambutnya sungguh kontras. Ibu Ika sedang duduk santai dipijat kakinya oleh Rina sambil tertawa-tawa. Di meja tersedia toples kue-kue enak. Awis sudah pulang. Sapa Rina manis. Sini Wis, makan kue. Ini Mbak beli khusus buat kamu loh. Awis tersenyum tipis, matanya menyapu ruangan mencari sosok yang biasa menyambutnya. Iren mana, Bu? Rina langsung menyela cepat sebelum ibunya menjawab. Istrimu tuh, dari tadi siang tidur terus di kamar belakang. Katanya pusing. Padahal ibu lagi sakit pinggang lo ini, minta tolong ambilkan minyak gosok saja dia lelet. Untung ada Mbak Rina yang mijitin. Kalau enggak, siapa yang ngurus ibu? Awis mengerutkan kening. Iren tidur siang? Itu bukan kebiasaan Iren. Iren adalah tipe istri yang tidak akan istirahat sebelum semua pekerjaan rumah beres. Apalagi jika ada tamu. Iren sakit? Tanya Awis cemas, mengabaikan sindiran Rina. Halah, sakit-sakitan atau malas, beda tipis zaman sekarang. Celetuk Ibu Ika pedas. Sudah sana kamu lihat istri kesayanganmu itu. Jangan sampai nanti dia bilang ibu menyiksa dia. Awis bergegas ke belakang tanpa mengganti sepatunya. Ia menuju ruang setrika dekat dapur yang sempit dan agak pengap. Di sana, ia tertegun. Ia menemukan Iren tertidur dalam posisi duduk di kursi plastik. Kepalanya terkulai di atas tumpukan gunungan baju yang belum selesai disetrika. Wajahnya pucat pasi dan penuh peluh kering. Terlihat sangat kelelahan. Di tangannya masih tergenggam gagang setrika yang untungnya sudah dimatikan, menandakan ia ketiduran saat sedang bekerja, bukan bermalas-malasan. Hati Awis teriris perih. Istrinya bukan tidur enak seperti kata Rina, tapi pingsan karena kelelahan ekstrim. Awis menyentuh dahi Iren pelan, terasa hangat demam. Iren tersentak bangun, kaget setengah mati melihat suaminya sudah jongkok di depannya. Mas Awis? Ya ampun, aku ketiduran. Maaf mas, bajunya belum selesai, tadi mata rasanya berat sekali. Iren panik, hendak menyalakan setrika lagi dengan tangan gemetar. Awis menahan tangan Iren dengan lembut namun tegas. Sudah, Ren. Berhenti. Kamu sakit. Enggak kok, mas. Cuma ngantuk dikit. Tadi habis bersihin gudang atas disuruh ibu cari koper lama. Elak Iren, mencoba tersenyum meski bibirnya pucat, tak ingin Awis ribut dengan ibunya. Awis terdiam, rahangnya mengeras. Gudang atas itu panas, penuh debu, dan banyak barang berat. Tidak mungkin Rina dan ibunya tidak tahu itu. Awis mulai merasakan ada ketidakberesan antara narasi yang dibangun kakak dan ibunya di ruang depan tadi, dengan kenyataan yang ia lihat sendiri di ruang belakang ini. Namun, ia sadar belum punya bukti kuat. Ia hanya bisa memeluk istrinya erat, menyalurkan kekuatan, sementara di ruang tamu, Rina tersenyum licik, puas karena berhasil membuat Iren terlihat buruk lagi hari ini. Keanehan di rumah itu mulai tercium oleh Awis. Bukan dari bau masakan Iren yang selalu sedap, melainkan dari hawa ketidakjujuran yang menguar tipis namun menyengat. Awalnya hanya hal-hal sepele. Uang receh kembalian belanja yang biasa ia taruh di mangkuk atas kulkas sering berkurang. Rokok miliknya yang jarang ia sentuh pun jumlahnya menyusut. Pagi itu, Awis sedang merapikan dompetnya sebelum berangkat kerja. Ia ingat betul kemarin baru saja mengambil uang tunai 1 juta rupiah dari ATM. Ia baru memakainya 100.000 untuk bensin. Seharusnya tersisa 900.000. Namun, saat ia menghitung kembali, lembaran merah itu hanya tersisa 5 lembar.
400.000 raib tanpa jejak. Awis mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah Iren yang sedang menyiapkan tas kerjanya. "Ren," panggil Awis pelan. "Iya, Mas." Iren mendekat. "Kamu ada ambil uang di dompet Mas? Mungkin buat belanja kurang?" tanya Awis hati-hati, nadanya datar, tidak menuduh. Wajah Iren seketika pucat. Ia menggeleng cepat. "Enggak, Mas." Demi Allah, Iren gak pernah berani buka dompet Mas Awis tanpa izin. "Uang belanja yang Mas kasih kemarin masih cukup kok." Awis menatap mata istrinya. Ada ketakutan di sana, ketakutan orang yang terbiasa disalahkan. Awis tahu Iren tidak berbohong. Iren adalah wanita yang sangat menjaga amanah, bahkan kembalian Rp1.000 pun selalu ia laporkan. "Kenapa, Wis? Ada uang hilang?" Tiba-tiba Rina muncul di ambang pintu kamar mereka, bersandar santai sambil menggigit apel. Telinganya nampaknya sangat tajam kalau soal uang. "Cuma salah hitung kayaknya, Mbak," ela Awis cepat, menyimpan dompetnya ke saku celana. Ia tidak ingin membesarkan masalah ini sebelum punya bukti. Rina terkekeh sinis sambil melirik Iren. "Hati-hati lo, Wis. Namanya manusia, kalau kepepet kebutuhan, kadang tangan jadi panjang. Apalagi kalau merasa jatah bulanan kurang. Makanya jangan terlalu percaya sama orang, walaupun itu istri sendiri." Iren menunduk dalam, tangannya meremas ujung baju. Kata-kata Rina selalu berhasil menikam jantungnya. "Istriku bukan pencuri, Mbak," balas Awis tegas, membuat senyum Rina sedikit luntur. Awis lalu mengecup kening Iren dan berangkat kerja tanpa berkata apa-apa lagi. Namun di dalam mobil, pikirannya berkecamuk. Uang itu tidak mungkin punya kaki dan berjalan sendiri. Sepulang kerja, Awis tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah toko elektronik di pusat kota. Ia membeli 2 unit kamera CCTV mini berukuran kecil, nyaris tak terlihat jika diselipkan di antara barang-barang. CCTV ini jenis terbaru yang bisa merekam suara dan terhubung langsung ke ponselnya secara real-time. Malam harinya, kesempatan itu datang. Ibu Ika sedang sholat Isya di kamarnya, sementara Rina sedang asyik luluran di kamar mandi, kegiatan rutinnya yang bisa memakan waktu 1 jam. Iren sendiri sedang sibuk mencuci piring di dapur belakang. Rumah sepi. Awis bergerak cepat. Ia mengambil tangga lipat dengan alasan ingin mengganti lampu ruang tengah yang mulai redup. Dengan cekatan, Awis memasang 1 kamera kecil di atas lemari hias ruang tamu, terselip di antara deretan piala-piala lama miliknya semasa sekolah. Sudut ini sangat strategis karena menyorot langsung ke arah pintu kamar utama Ibu Ika, ruang TV, dan sebagian lorong menuju kamar tamu yang ditempati Rina. Kamera kedua ia pasang di ventilasi tinggi yang mengarah ke meja makan dan area tempat biasa ia meletakkan tas kerja serta kunci mobil. Kabelnya ia sembunyikan dengan rapi di balik wallpaper dinding yang sedikit mengelupas. "Mas Awis lagi apa?" Suara Iren tiba-tiba terdengar, membuat jantung Awis nyaris copot. Awis menoleh, menyembunyikan obeng di saku belakangnya. Ini Ren, ganti lampu. Rasanya kok gelap banget ruangan ini." Iren mengangguk percaya. "Oh, iya sih Mas. Hati-hati ya tangganya goyang." Iren lalu kembali ke dapur. Awis menghela napas lega. Ia turun dari tangga, lalu duduk di sofa sambil berpura-pura mengecek email di ponselnya. Padahal, ia sedang melakukan sinkronisasi kamera dengan aplikasi di HP-nya. Layar ponselnya berkedip, lalu muncul tampilan gambar ruang tengah yang jernih. Online. Sistem pengintaian sudah aktif. Mulai detik ini, gumam Awis dalam hati sambil menatap layar ponselnya, mata ini tidak akan pernah tidur. Siapapun tikus di rumah ini yang menggerogoti ketenangan istriku dan harta ibuku, akan segera tertangkap. Awis bukan tipe pria yang banyak bicara atau meledak-ledak. Ia adalah tipe pengamat. Ia tahu ibunya keras kepala dan sangat memuja Rina. Jika Awis menuduh Rina sekarang tanpa bukti visual, ia justru akan diserang balik dan dituduh anak durhaka yang lebih membela istri daripada saudara kandung. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang bisa membungkam mulut manis Rina dan membuka mata buta ibunya. Malam itu, Awis tidur dengan perasaan was-was namun sedikit lega. Perangkap sudah dipasang. Tinggal menunggu waktu sampai sang pelaku melakukan kesalahan fatalnya. Tanpa Awis sadari, kesalahan itu akan terjadi lebih cepat dari dugaannya, dan akan melibatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang Rp400.000. Hari Minggu itu, rumah Ibu Ika berubah menjadi pasar dadakan.
Jadwal arisan keluarga besar bulan ini jatuh di rumahnya. Sejak pagi buta, aroma bumbu dapur sudah mengepul, bercampur dengan suara denting panci yang beradu. Tentu saja, sumber kesibukan itu hanya berpusat pada satu orang, Iren. Iren bergerak secepat kilat di antara kompor dan meja saji. Ia harus menyiapkan soto Betawi, sate ayam, hingga es teler untuk 20 orang tamu. Tidak ada asisten, tidak ada catering. Ibu Ika bersikeras memasak sendiri, atau lebih tepatnya, menyuruh Iren memasak sendiri, dengan alasan, biar hemat dan rasanya lebih otentik. Di ruang tengah, pemandangan sungguh kontras. Rina sudah tampil mempesona dengan gaun terusan berbunga cerah dan make-up flawless. Ia duduk menyambut tamu-tamu yang mulai berdatangan, menebar senyum manis seolah dialah nyonya rumah yang paling berjasa. Duh, Rina, kamu makin cantik saja. Pasti rajin perawatannya, puji Tante Wati, salah satu kerabat jauh. Rina tertawa renyah, menutup mulutnya dengan anggun. Ah Tante bisa saja. Ya harus dong Tan, biar suami makin lengket. Oh ya, ayo dicicipi sotonya. Itu resep spesial keluarga lo. Wah, enak sekali. Kamu yang masak, Rin? Tanya tamu lain sambil menyendok kuah soto. Iren yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan es batu tambahan, sempat mendengar pertanyaan itu. Ia berharap ada sedikit pengakuan atas kerja kerasnya yang membuat kakinya bengkak. Namun, jawaban Rina menghancurkan harapan itu. Ya Rina bantu ngeracik bumbunya dong, Tante. Kalau nggak dipegang tangan Rina, rasanya pasti beda. Iren cuma bantu ngaduk sama potong-potong saja kok. Kasihan kalau disuruh masak berat, belum jago. Ibu Ika yang duduk di kursi utama mengangguk setuju dengan bangga. Betul itu. Rina memang jagonya masak. Kalau Iren MAH, diajari berkali-kali juga kadang masih kurang pas rasanya. Iren menunduk, meletakkan mangkuk es batu di meja dengan hati perih, lalu buru-buru kembali ke dapur sebelum air matanya jatuh di depan tamu. Di dapur yang panas, ia menyeka sudut matanya dengan ujung daster. Ia bukan gila pujian, tapi pengakuan akan lelahnya dihargai nol besar sungguh menyakitkan. Puncak acara arisan itu bukanlah saat pengocokan nama, melainkan sesi pameran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa arisan keluarga ini sering menjadi ajang pamer pencapaian dan harta benda. Tante Wati baru saja memamerkan tas barunya yang dibeli dari Eropa. Ibu Ika, yang tidak mau kalah gengsi, tersenyum penuh arti. Sifat kompetitifnya terusik. Ia tidak rela sorotan diambil alih oleh tas Tante Wati. Ah, tas begitu MAH biasa. Jeng, celetuk Ibu Ika dengan nada merendahkan yang halus. Kebetulan kemarin saya baru saja menukar tambah koleksi lama. Modelnya limited edition. Ibu Ika berdiri, berjalan menuju kamarnya dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak bludru merah marun berukuran sedang. Semua mata tertuju pada kotak itu. Saat Ibu Ika membukanya, seruan kagum terdengar riuh. Di dalamnya tergeletak satu set perhiasan emas bertahta berlian, kalung dengan liontin besar, gelang keroncong tebal, dan cincin bermata zamrud hijau yang berkilauan ditimpa lampu ruang tamu. Masya Allah, Bu Ika, ini indah sekali. Pasti mahal banget ya? Seru para ibu-ibu berebutan ingin memegang. Ya lumayanlah, jawab Ibu Ika dengan nada pura-pura merendah, tapi dagunya terangkat tinggi. Ini investasi masa tua. Daripada uang disimpan di bank kena inflasi, mending jadi beginian, bisa dipakai pula. Di sudut ruangan, Awis yang baru saja selesai membantu Iren mengangkat galon air minum, mengamati pemandangan itu dengan gelengan kepala samar. Ia tidak suka ibunya terlalu memamerkan harta seperti itu. Mengundang bahaya. Namun, ada satu pasang mata lain yang menatap perhiasan itu dengan intensitas berbeda. Rina. Rina duduk di samping ibunya, matanya tak berkedip menatap kilauan berlian dan tumpukan emas itu. Tangannya terkepal di atas pangkuan. Di kepalanya, bayangan tagihan kartu kredit, ancaman debt collector yang meneror ponselnya setiap hari, dan gaya hidup sosialitanya yang terancam runtuh, berputar-putar hebat. Kalau aku punya itu. Batin Rina berbisik jahat. Satu gelang saja, satu gelang itu cukup buat bayar hutang arisan temanku yang nunggak 2 bulan. Rin? Rina. Panggilan Ibu Ika menyadarkan Rina dari lamunannya. Iya, Bu. Rina tersentak kaget. Tolong ini kotaknya ditaruh di meja rias Ibu dulu. Ibu mau ke toilet sebentar, kebelet pipis saking senangnya ngobrol.
kata Ibu Ika sembari menyerahkan kotak perhiasan mahal itu ke tangan Rina begitu saja. Kecerobohan fatal. Ibu Ika terlalu percaya pada darah dagingnya sendiri. Rina menerima kotak itu. Terasa berat dan dingin di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri, berjalan pelan menuju kamar ibunya. Di lorong yang sepi, Rina sempat berhenti sejenak. Ia membuka sedikit kotak itu, mengintip isinya sekali lagi. Kilau emas itu seolah memanggil-manggil namanya, menawarkan jalan keluar instan dari segala masalah keuangannya. Cuma ambil sedikit. Ibu nggak akan sadar, bisik pikiran gelapnya. Namun, Rina buru-buru menutup kotak itu saat mendengar langkah kaki Iren dari arah dapur. Ia berpapasan dengan Iren di depan pintu kamar Ibu Ika. Iren membawa pel yang hendak membersihkan tumpahan sirup di teras. "Mbak Rina mau taruh perhiasan ibu?" tanya Iren sopan, mencoba ramah. Rina menatap Iren dengan tatapan aneh, campuran antara panik dan ide licik yang baru saja muncul. "Iya. Kenapa? Kamu mau lihat? Nggak pernah lihat barang mahal kan?" sindirnya tajam, menutupi kegugupannya. "Enggak, Mbak. Saya mau ngepel depan," jawab Iren lalu berlalu pergi. Rina menatap punggung Iren yang menjauh. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring. Ia masuk ke kamar Ibu Ika, meletakkan kotak perhiasan itu di meja rias, namun matanya melirik ke arah brankas kecil di sudut lemari yang kuncinya masih menggantung. Ibu Ika lupa mencabutnya karena terburu-buru pamer tadi. "Kesempatan gak datang dua kali," gumam Rina pelan. Namun ia tidak mengambilnya sekarang. Terlalu beresiko. Ia butuh waktu yang tepat. Dan ia butuh kambing hitam. Di layar ponsel Awis yang tersimpan di saku celananya, notifikasi pendeteksi gerakan dari CCTV di ruang tengah berkedip-kedip, merekam gerak-gerik mencurigakan Rina yang sempat berhenti lama di lorong sambil memandangi kotak perhiasan itu dengan tatapan lapar. Sayangnya, Awis sedang sibuk melayani tamu bapak-bapak di teras, sehingga ia melewatkan momen krusial itu. Momen yang menjadi awal dari petaka besar di rumah ini. Malam itu, keheningan mulai menyelimuti rumah besar Ibu Ika setelah tamu terakhir pulang. Hawa lelah menggantung di udara. Piring kotor menumpuk seperti gunung di dapur, dan tentu saja, Irenlah yang harus mendakinya sendirian. Awis sudah masuk ke kamar untuk menyelesaikan laporan kantor yang tertunda, sementara Ibu Ika masih duduk di sofa ruang tengah, memijit kakinya yang pegal sambil tersenyum puas mengingat pujian teman-temannya atas perhiasan tadi. Disinilah sandiwara Rina dimulai. Tiba-tiba, Rina yang duduk di sebelah ibunya meringis, melipat tubuhnya seolah menahan sakit yang amat sangat. "Aduh, sakit, Bu," perut Rina. Rintihnya mendramatisir sambil memegangi perut bagian bawah. Ibu Ika yang tadinya memejamkan mata langsung panik. Kantuknya hilang seketika. Kenapa kamu, Nak? Masuk angin? Atau salah makan?" "Nggak tahu, Bu. Melilit banget rasanya kayak diperas." "Aduh, keringat dingin keluar semua ini," keluh Rina dengan wajah yang dibuat sepucat mungkin. Aktingnya sungguh meyakinkan. "Bu, Rina mau minum air rebusan jahe merah. Tapi harus yang digeprek segar ya, jangan yang bubuk instan. Kalau instan Rina malah mual, baunya bikin pusing." Ibu Ika langsung menoleh ke arah dapur, suaranya melengking memecah malam. "Iren, Iren." Iren berlari kecil dari dapur dengan tangan masih berbusa sabun. Wajahnya lelah, namun ia tetap sigap. "Ya, Bu, ada apa?" "Lihat ini kakakmu sakit perut. Buatkan air jahe merah geprek sekarang. Jangan lama. Cari jahenya di keranjang bumbu paling bawah, kupas yang bersih, terus rebus sampai mendidih." Perintah Ibu Ika tanpa perasaan, tidak peduli Iren juga kelelahan setengah mati dan pekerjaan cucian piringnya belum selesai. "Baik, Bu." "Iren buatkan segera," jawab Iren patuh, lalu kembali menghilang ke dapur. Tak lama kemudian, suara kompor dinyalakan dan suara pisau beradu dengan talenan terdengar samar, menandakan Iren sibuk dengan tugas barunya yang memakan waktu. Rina melirik ke arah dapur dengan ekor matanya, memastikan Iren benar-benar terkunci di sana. Lalu ia menoleh ke ibunya dengan tatapan sayu yang dibuat-buat. "Bu, tolong ambilin minyak kayu putih di kamar Rina dong." Rina nggak kuat jalan ke sana, kakinya lemas banget mau berdiri. Iya, Ibu ambilkan." "Kamu tahan ya, jangan banyak gerak dulu," ujar Ibu Ika cemas. Tanpa curiga sedikitpun, wanita parubaya itu bergegas menuju kamar tamu yang ditempati Rina. Letaknya di ujung lorong sebelah kiri, cukup jauh dari kamar utama dan ruang tengah. Situasi sempurna.
Iren sibuk di dapur yang bising, Ibu Ika sibuk mencari minyak di kamar tamu yang berantakan, dan Awis di kamarnya sendiri dengan pintu tertutup rapat. Seketika, ekspresi kesakitan di wajah Rina lenyap tak berbekas. Ia bangkit dari sofa dengan gesit, tanpa ada tanda-tanda sakit perut sedikitpun. Matanya liar memindai sekeliling. Sepi. Dengan langkah cepat dan mengendap-endap seperti kucing mencuri ikan, Rina menuju sasaran utamanya, kamar Ibu Ika yang pintunya sedikit terbuka. Jantung Rina berpacu cepat saat ia menyelinap masuk. Aroma parfum ibunya yang menyengat memenuhi ruangan. Matanya langsung tertuju ke meja rias. Kotak perhiasan bludru merah itu masih ada di sana, tergeletak begitu saja. Rupanya Ibu Ika terlalu lelah dan lupa memasukkannya ke tempat aman. Dan yang lebih fatal, kunci brankas kecil di sudut lemari tempat menyimpan uang tunai masih tergantung di lubangnya. Bodoh sekali ibu ini, teledornya minta ampun, gumam Rina sambil tersenyum licik. Tanpa membuang waktu, Rina memutar kunci brankas. Klik. Pintu besi kecil itu terbuka. Matanya berbinar melihat tumpukan uang tunai hasil arisan hari ini, dan uang belanja bulanan yang baru diambil ibunya dari bank. Ia meraup gepokan uang itu dengan tangan gemetar karena kegirangan. Tidak cukup sampai di situ, ia juga menyambar kotak perhiasan di meja, mengambil kalung berlian dan gelang emas tebal yang tadi dipamerkan. Semua harta curian itu ia masukkan ke dalam saku das terbesarnya yang memiliki kantong dalam cukup lebar. Ia menyisakan sedikit uang receh dan perhiasan imitasi murah di dalam kotak, agar tidak langsung terlihat kosong melompong jika dilirik sekilas. Maaf ya, Bu. Anggap saja ini pelunas hutang Rina. Lagian ibu kan kaya, bisiknya pada ruangan kosong itu. Namun, Rina tahu mencuri saja tidak cukup. Jika barang ini hilang besok pagi, ia yang menginap di sini pasti akan masuk dalam daftar tersangka. Ia butuh kambing hitam agar dirinya bersih. Ia butuh seseorang untuk disalahkan, seseorang yang sudah dibenci ibunya. Iren. Rina keluar dari kamar Ibu Ika dengan cepat, tepat sebelum ibunya muncul kembali dari lorong kamar tamu. Rina kembali menghempaskan tubuhnya di sofa, memasang wajah menderita lagi, mengatur napasnya yang memburu agar terlihat seperti menahan sakit, padahal itu adalah detak jantung adrenalin pencuri. Ini minyaknya, sayang. Sini ibu oleskan, kata Ibu Ika yang baru datang dengan napas ngos-ngosan, sama sekali tidak menyadari bahwa harta bendanya baru saja berpindah tangan ke balik baju anaknya sendiri. Makasih, Bu, rintih Rina. Di dalam hati, ia tertawa puas. Rencana tahap 1 berhasil. Harta sudah di tangan. Tahap kedua adalah memindahkan barang bukti ini ke tas Iren. Ia harus menunggu nanti malam, saat jam dinding menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi, ketika semua orang benar-benar terlelap tidur dalam mimpi mereka. Di sudut atas lemari hias ruang tamu, lensa kecil kamera CCTV yang dipasang Awis merekam segalanya dalam diam. Sensornya menangkap dengan jelas bagaimana Rina masuk ke kamar ibunya, dan keluar dengan saku yang menggembung mencurigakan. Sayangnya, Awis yang kelelahan bekerja sudah terlelap di kamarnya, ponselnya tergeletak di nakas dalam mode silent, membiarkan kejahatan itu terekam tanpa ada yang mencegah. Malam itu berlalu dengan tenang di permukaan. Namun badai fitnah yang dahsyat sedang dipersiapkan Rina, siap menghancurkan harga diri Iren saat matahari terbit nanti. Pagi itu langit mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang akan segera pecah di rumah besar bernuansa krem tersebut. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6 pagi. Seperti biasa, Iren sudah sibuk dengan rutinitas paginya. Sapu lidi di tangannya bergerak ritmis membersihkan halaman depan dari daun-daun kering yang gugur semalam. Keringat tipis mulai membasahi pelipisnya, namun hatinya sedikit lega karena hari ini ia berencana izin pulang cepat ke rumah orang tuanya sebentar untuk mengantar obat ibunya yang sakit. Suasana hening pagi buta itu tiba-tiba pecah berantakan. Maling. Maling. Teriakan histeris dari dalam rumah membuat jantung Iren nyaris berhenti berdetak. Sapu di tangannya terlepas jatuh ke tanah. Itu suara Ibu Ika. Suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan dan kemarahan yang meledak-ledak. Tanpa pikir panjang, Iren berlari masuk ke dalam rumah. Sandalnya berbunyi, cepak-cepak, menghantam lantai marmer. Di ruang tengah, ia berpapasan dengan Awis yang baru saja keluar dari kamar dengan wajah bantal, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, matanya masih menyipit kaget. Suara ibu, "Mas?" seru Iren panik. Mereka berdua berlari menuju kamar utama. Pintu kamar Ibu Ika terbuka lebar. Di dalam sana, pemandangan kacau menyambut mereka.
Ibu Ika terduduk lemas di lantai depan lemari besarnya. Wajahnya merah padam, air mata bercucuran deras membasahi pipi yang belum sempat dipoles bedak. Di hadapannya, brankas kecil besi itu terbuka lebar, kosong melompong. Kotak perhiasan bludru merah yang semalam dipamerkan dengan bangga kini tergeletak terbalik di lantai, isinya ludes tak tersisa. Ibu, ada apa, Bu? Awis langsung berlutut memeluk ibunya. Habis semua? Ibu Ika meraung, memukul-mukul lantai dengan tangannya yang gemetar. Uang arisan perhiasan ibu, gelang berlian, semuanya hilang. Ada maling masuk kamar ibu. Iren menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ngeri. Innalillahi, kok bisa? Bu, kapan kejadiannya? Mana ibu tahu? Ibu baru bangun, mau ambil uang buat belanja, pas lihat brankas sudah begini. Bentak ibu Ika di sela tangisnya. Tatapannya liar dan penuh amarah. Saat itulah Rina muncul di ambang pintu. Ia mengenakan piyama sutra, rambutnya acak-acakan yang sepertinya sengaja ditata agar terlihat baru bangun tidur. Wajahnya memasang ekspresi kaget yang sempurna. Ya ampun, ada apa ini ribut-ribut pagi buta? Tanya Rina sambil mengucek mata. Namun begitu matanya mendarat pada brankas yang kosong, ia langsung memekik. Astaga, Ibu, jangan bilang rumah kita kemalingan. Iya, Rin, maling. Kurang ajar banget malingnya. Tangis Ibu Ika makin kencang. Awis bangkit berdiri, instingnya sebagai kepala keluarga mengambil alih. Ia segera memeriksa jendela kamar. Terkunci rapat. Tidak ada bekas congkelan. Ia memeriksa pintu belakang yang terhubung ke taman. Juga terkunci dari dalam. Aneh, gumam Awis, alisnya bertaut tajam. Semua akses masuk terkunci dari dalam, Bu. Jendela nggak ada yang rusak. Pintu depan juga masih digembok pas aku bangun tadi. Kalau maling dari luar, minimal ada jejak paksanya. Rina melangkah masuk perlahan, seolah sedang berpikir keras menganalisis situasi layaknya detektif. Berarti, Rina menggantung kalimatnya, menciptakan jeda dramatis yang mencekam. Berarti pelakunya bukan orang luar, wis. Pelakunya orang dalam. Orang yang punya akses bebas di rumah ini. Kalimat Rina bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Tangis Ibu Ika terhenti sejenak, digantikan oleh tatapan curiga yang mulai menyapu seisi ruangan. Orang dalam, ulang Ibu Ika lirih, namun tajam. Iya, Bu, kompor Rina lagi. Ia menoleh ke arah Iren yang berdiri mematung di dekat pintu. Tatapan Rina dingin menusuk. Coba ingat-ingat, semalam siapa yang tidur paling malam? Siapa yang masih mondar-mandir waktu kita semua sudah masuk kamar? Iren merasakan firasat buruk. Bulu kuduknya meremang. Mbak Rina maksudnya apa? Rina tidak menjawab Iren, melainkan langsung bicara pada ibunya dengan nada mendesak. Bu, semalam pas Rina minta ambilin minyak kayu putih, Rina lihat Iren masih sibuk di dapur. Terus pas Rina bangun tengah malam mau pipis, Rina dengar suara langkah kaki pelan banget di depan kamar ibu. Rina pikir itu ibu lagi ke toilet, jadi Rina lanjut tidur. Tapi kalau dipikir-pikir, langkahnya buru-buru banget. Ibu Ika menatap Iren. Tatapan yang tadinya hanya kesal biasa, kini berubah menjadi kebencian yang nyata. Kamu. Desis Ibu Ika. Iren menggeleng kuat, air mata mulai menggenang di pelupuknya. Demi Allah, Bu, Iren gak tahu apa-apa. Semalam Iren tidur di kamar sama Mas Awis setelah selesai nyuci piring. Iren gak keluar kamar lagi. Alah, bohong. Sergah Rina cepat. Awis kan tidurnya kayak kebo kalau sudah capek kerja. Kamu bisa saja keluar pelan-pelan tanpa Awis tahu, kan? Lagian kamu kan yang paling tahu letak kunci brankas ibu, karena sering disuruh bersih-bersih kamar ini. Cukup, Mbak, potong Awis tegas. Suaranya meninggi. Ia tidak terima istrinya dituduh sembarangan tanpa bukti. Jangan asal tuduh. Kita belum tahu kejadian sebenarnya. Bisa saja malingnya profesional bisa bobol kunci tanpa rusak. Wis, kamu kok malah belain dia sih? Ibu Ika bangkit berdiri dengan tenaga sisa amarahnya. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Iren. Logika kakakmu itu benar. Di rumah ini cuma ada kita berempat. Ibu nggak mungkin maling harta sendiri. Kakakmu tamu di sini dan dia anak kandung ibu, nggak mungkin dia tega. Kamu anak ibu, jadi siapa lagi kalau bukan orang asing ini? Bu, Iren menantu ibu.
Iren bukan orang asing. Isak Iren, hatinya hancur berkeping-keping disebut orang asing setelah 2 tahun mengabdi di rumah ini. Menantu kalau miskin dan banyak butuh duit ya bisa nekat. Tuduh Ibu Ika makin membabi buta. Hasutan Rina selama beberapa hari ini sudah mengakar terlalu kuat. Apalagi kemarin kamu bilang mau pulang ke rumah orang tuamu kan? Pasti butuh uang buat berobat ibumu yang sakit-sakitan itu kan? Makanya kamu nekat nyuri harta saya. Iren ternganga. Ia tidak menyangka niat baiknya untuk menjenguk orang tua malah dijadikan senjata untuk memfitnahnya. Bu, Iren memang butuh uang, tapi Iren gak serendah itu. Iren cari uang halal. Halah, maling mana ada yang ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Rina menimpali dengan sinis sambil merangkul ibunya, berpura-pura menenangkan namun matanya berkilat puas melihat Iren tersudut. Awis memijat pelipisnya yang berdenyut pening. Situasi makin tak terkendali. Sudah. Diam semua, bentak Awis. Kita lapor polisi. Biar polisi yang selidiki sidik jarinya. Mendengar kata polisi, wajah Rina pucat sekilas, namun ia segera menutupinya dengan ide lain yang lebih licik. Kelamaan nunggu polisi, wis, keburu barang buktinya dibuang atau disembunyikan sama dia. Mending kita periksa sekarang juga. Kalau dia bersih, dia nggak bakal takut digledahkan. Ibu Ika langsung menyambar ide itu. Benar, geledah kamarnya. Geledah tasnya sekarang juga. Ibu yakin uang dan emas ibu belum jauh dari sini. Tanpa menunggu persetujuan Awis, Ibu Ika langsung menyerbu keluar kamar menuju kamar Iren dan Awis. Rina mengekor di belakang dengan senyum kemenangan tersamar. Iren hanya bisa pasrah mengikuti, kakinya terasa berat seperti dipasung. Sementara Awis menatap punggung keluarganya dengan perasaan campur aduk, antara marah, bingung, dan curiga yang semakin besar. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat busuk dalam kejadian pagi ini, dan ia harus segera membuktikannya sebelum terlambat. Kamar tidur yang biasanya menjadi tempat istirahat paling tenang bagi Iren dan Awis, kini berubah menjadi medan perang dalam hitungan detik. Tanpa permisi, Ibu Ika menerobos masuk dan langsung membuka lemari pakaian Iren dengan kasar. Bunyi pintu lemari yang dihentakkan ke dinding membuat Iren terlonjak ngeri. Di mana? Di mana kamu sembunyikan? Hah? Teriak Ibu Ika sambil menarik keluar tumpukan baju-baju Iren yang sudah dilipat rapi. Daster, kemeja kerja, hingga pakaian dalam Iren dilempar begitu saja ke lantai. Bu, astagfirullah, Bu, berhenti. Awis berusaha menahan tangan ibunya yang sedang kalap. Ini sudah keterlaluan. Kita bisa cari baik-baik, nggak perlu ngacak-ngacak begini. Ibu Ika menepis tangan Awis dengan tenaga yang tak terduga. Napasnya memburu, matanya merah menyala. Kamu diam, Wis. Kamu nggak tahu liciknya orang miskin kalau sudah lihat harta. Lemari ini pasti tempat dia nyimpen barang curiannya. Iren berdiri di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat sambil mendekap dada. Air matanya tak henti mengalir melihat privasinya diacak-acak sedemikian rupa oleh mertuanya sendiri. Demi Tuhan, Bu, Iren gak ambil, Iren gak tahu apa-apa. Isaknya pilu. Rina, yang berdiri di ambang pintu sambil bersedekap, tersenyum tipis melihat kekacauan itu. Ia lalu melangkah masuk, berpura-pura membantu mencari. Coba cek di bawah kasur, Bu. Biasanya pembantu kalau nyuri suka selipin duit di bawah kasur atau di dalam sarung bantal, komporina dengan nada santai namun menusuk. Mendengar itu, Ibu Ika langsung beralih ke tempat tidur. Ia menarik sprei, mengangkat bantal guling, bahkan mencoba mengangkat ujung kasur yang berat. Namun, nihil. Tidak ada selembar uang pun, apalagi kotak perhiasan. Hanya ada debu tipis di kolong tempat tidur. Kamar itu kini hancur berantakan. Baju berserakan di mana-mana, kasur miring, laci-laci meja rias terbuka lebar. Namun barang bukti yang dicari tidak ditemukan. Ibu Ika berdiri berkacak pinggang, napasnya tersengal-sengal karena lelah mengamuk. Keringat dingin membasahi dahinya. Wajahnya tampak kecewa sekaligus makin penasaran. Gak ada di sini, gumam Ibu Ika geram. Ia menatap Iren dengan tatapan yang semakin buas. Pintar juga kamu yang nyembunyiinnya. Pasti sudah kamu oper ke orang lain lewat jendela semalam. Atau kamu kubur di halaman belakang? Bu, tolong pakai logika. Potong Awis dengan nada tinggi, kesabarannya mulai habis melihat istrinya diperlakukan seperti kriminal kelas kakap. Kalau nggak ada di kamar, berarti memang Iren nggak ambil.
Iren dari semalam sama aku terus. Berhenti fitnah istriku. Terus uang dan emas ibu lenyap ditelan bumi. Begitu? Bentak ibu Ika balik, tak mau kalah. Barang itu nggak punya kaki. Wis, pasti ada yang ambil. Rina yang melihat ibunya mulai kehabisan argumen, segera melancarkan serangan pamungkasnya. Ia menepuk jidatnya pelan, berpura-pura baru teringat sesuatu. Ah, tunggu dulu, Bu, seru Rina, memancing perhatian semua orang. Tadi pagi, bukannya Iren sudah rapi mau pergi ya? Katanya mau ke rumah orang tuanya. Ibu Ika menoleh cepat ke arah Rina. Iya, terus kenapa? Ya ampun, ibu polos banget sih. Rina terkekeh sinis sambil menggelengkan kepala, lalu menatap Iren dengan pandangan merendahkan. Kalau dia mau pergi, pasti dia sudah packing dong. Barangnya pasti bukan di lemari lagi, tapi sudah siap angkut. Mata ibu Ika membelalak, seolah baru saja disadarkan oleh sebuah kebenaran mutlak. Tas. Desisnya. Tas kerjanya. Tanpa menunggu aba-aba, ibu Ika berbalik badan dan melangkah cepat keluar kamar menuju ruang tengah. Awis dan Iren saling pandang dengan cemas, lalu bergegas mengejar. Di ruang tengah, di atas meja makan kayu jati, tergeletak sebuah tas jinjing besar berwarna hitam milik Iren. Tas itu berisi pakaian ganti dan beberapa oleh-oleh makanan yang rencananya akan Iren bawa untuk ibunya yang sakit di kampung. Ibu Ika berdiri di depan tas itu seperti predator menatap mangsa. Iren yang baru sampai di ruang tengah langsung lemas lututnya. Firasat buruknya semakin kuat. Iren, sini kamu, perintah ibu Ika lantang. Iren melangkah perlahan dengan kaki gemetar, didampingi Awis yang memegang bahunya erat memberi kekuatan. Duduk di situ. Tunjuk ibu Ika ke lantai, tepat di tengah ruangan, seolah Iren adalah terdakwa yang sedang disidang. Iren menurut, duduk bersimpuh di lantai karpet. Air matanya tak berhenti mengalir. Awis hendak duduk di samping istrinya, tapi Rina menarik lengan adiknya menjauh. Biarin dia sendiri, Wis. Biar kelihatan siapa dia sebenarnya, bisik Rina. Iren, suara ibu Ika bergetar menahan amarah yang siap meledak lagi. Ibu tanya sekali lagi sama kamu, mumpung ibu masih berbaik hati. Di mana kamu taruh perhiasan ibu? Kalau kamu ngaku sekarang dan kembalikan, ibu nggak akan lapor polisi. Ibu cuma akan usir kamu dari rumah ini. Iren mendongak, menatap mata mertuanya dengan kepedihan yang mendalam. Demi Allah, Bu, Iren nggak ambil. Iren berani sumpah pocong sekalipun. Iren nggak pernah sentuh barang-barang ibu. Halah, sumpah orang miskin nggak ada harganya. Cibir Rina dari belakang sofa. Maling mana ada yang ngaku? Langsung saja, Bu. Buktikan. Awis maju selangkah, menempatkan dirinya di antara ibunya dan Iren. Wajahnya merah pada menahan emosi. Ia muak dengan drama ini. Cukup, Bu. Mbak Rina juga diam. Kalian ini kenapa sih? Iren sudah bilang nggak tahu. Kenapa kalian maksa banget dia pelakunya? Apa nggak ada kemungkinan lain? Kemungkinan apa hah? Ibu Ika menunjuk wajah Awis. Kamu itu sudah diguna-guna sama perempuan ini sampai buta mata hatimu. Ibumu kehilangan ratusan juta, kamu malah belain orang luar. Dasar anak durhaka. Kata-kata, anak durhaka, itu menampar Awis telak. Ia terdiam kaku. Ibunya benar-benar sudah termakan hasutan Rina sepenuhnya. Logika sudah mati di ruangan ini. Minggir kamu, Wis, dorong Ibu Ika. Awis terhuyung sedikit ke samping. Ibu Ika kini berdiri menjulang di hadapan Iren yang masih bersimpuh. Tangannya menunjuk tas hitam di atas meja. Kalau kamu memang bersih, kalau kamu memang jujur seperti yang suami kamu banggakan itu. Tantang Ibu Ika dengan suara berat dan mengancam. Ambil tasmu itu. Buka di depan mata kepala ibu sekarang juga. Suasana hening seketika. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rina menahan napas dengan senyum kemenangan yang tertahan di sudut bibirnya. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Jebakannya sudah siap menutup. Iren menatap tas hitamnya dengan ragu. Ia tahu isinya hanya baju ganti dan kue bolu. Ia tidak takut membukanya karena ia merasa bersih. Namun, melihat tatapan Rina yang aneh dan penuh antisipasi, entah kenapa jantung Iren berdegup kencang, seolah ada bahaya besar yang mengintai di dalam tas kain sederhana itu. Dengan tangan gemetar, Iren mengulurkan tangannya meraih tas tersebut. Tangan Iren gemetar hebat saat menyentuh resleting tas hitamnya.
Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, seolah ia sedang memegang bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di hadapannya, tatapan Ibu Ika setajam silet, siap menguliti kejujurannya. Di belakangnya, Awis memegang bahunya erat, sebuah sentuhan yang bermakna, jangan takut kalau kamu benar. Sementara Rina, berdiri dengan senyum tipis yang mengerikan di sudut bibirnya. Cepat, jangan ulur-ulur waktu. Bentak Ibu Ika tidak sabar, kakinya menghentak lantai. Iya, Bu, ini Iren buka, lirih Iren dengan suara parau. Shred. Suara resleting yang ditarik terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi senyap itu. Iren membuka mulut tas lebar-lebar. Ia tahu isinya hanya baju ganti dan 2 kotak kue bolu pandan untuk ibunya. Dengan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah, Iren membalikkan tas itu dan menumpahkan seluruh isinya ke atas karpet merah marun di tengah ruang keluarga. Bruk. Baju-baju terlipat jatuh pertama kali. Disusul kotak kue bolu. Namun, detik berikutnya, terdengar bunyi gemerincing yang berbeda. Bunyi logam beradu dan benda berat jatuh. Kling. Buk. Jantung Iren berhenti berdetak. Matanya melotot nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di antara tumpukan daster dan kemeja kerjanya, tergeletak benda-benda yang sangat ia kenali tapi tak seharusnya ada di sana. Sebuah kotak beludru merah yang terbuka, menumpahkan kalung berlian dan gelang emas tebal milik Ibu Ika. Dan di sebelahnya, beberapa gepok uang tunai pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah berserakan, kontras sekali dengan pakaian lusuh Iren. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Waktu seolah membeku. Iren mematung, tangannya masih memegang ujung tas yang terbalik. Otaknya gagal memproses apa yang dilihat matanya. Bagaimana bisa? Kapan benda itu masuk? Keheningan itu pecah oleh jeritan Ibu Ika yang memekakan telinga. Nah? Itu apa? Ibu Ika menunjuk barang bukti itu dengan tangan gemetar saking marahnya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol keluar. Lihat, Wis. Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Istrimu maling. Maling. Awis tertegun mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap emas dan uang itu, lalu menatap wajah Iren yang syok berat. Logikanya berbenturan hebat. Ia tahu Iren orang baik, tapi bukti di depan mata ini begitu telak. Mas. Bu. Iren menggelengkan kepalanya panik, air matanya tumpah ruah seperti bendungan jebol. Ia mundur merangkak menjauhi barang-barang itu seolah itu adalah ular berbisa. Demi Allah, Mas, Iren gak tahu, Iren gak masukin itu, sumpah. Mas, gak usah bawa-bawa nama Tuhan. Sergah Rina dengan nada tinggi yang dibuat-buat kaget. Rina maju, berjongkok memungut gelang emas itu. Ya ampun, Ren, Mbak gak nyangka loh, ternyata muka polosmu itu cuma topeng. Tega banget kamu nyolong harta ibu pas kita lagi tidur. Kalau butuh duit tuh ngomong, jangan nyolong. Enggak, Mbak, Iren gak nyuri, itu bukan Iren yang taruh. Iren berteriak histeris, mencoba membela diri di tengah kepungan fitnah. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Iren. Panas dan perih. Kepala Iren tertoleh ke samping saking kerasnya. Ibu Ika berdiri di hadapannya dengan napas memburu, tangannya masih terangkat di udara. Dasar perempuan ular. Sudah ketangkap basah masih berani ngelak? Maki Ibu Ika. Kurang apa ibu sama kamu? Dikasih tumpangan, dikasih makan, ini balasan kamu? Mau ngerampok rumah ini pelan-pelan? Iren memegangi pipinya yang merah, menangis tersedu-sedu. Rasa sakit di pipinya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Dituduh mencuri di rumah tempatnya mengabdi siang malam bagai kuda, sungguh penghinaan yang mematikan jiwa. Pergi kamu, teriak Ibu Ika lagi sambil menendang baju-baju Iren yang berserakan. Bawa baju-baju gembelmu ini dan keluar dari rumah saya sekarang juga. Saya nggak sudi satu atap sama kriminal. Bu, tunggu dulu, Bu. Awis mencoba melerai, menahan tubuh ibunya yang hendak menyerang Iren lagi. Tunggu apa lagi, Wis? Bentak Ibu Ika pada anaknya sendiri. Kamu masih mau belain dia? Buktinya sudah jelas. Uang ibu ada di tas dia. Emas ibu ada di tas dia. Kamu mau nunggu apa? Nunggu ibu mati dibunuh dia? Rina berdiri di belakang ibunya, mengusap punggung Ibu Ika seolah menenangkan, padahal ia sedang menyiram bensin. Iya, Wis. Udahlah, ikhlasin aja.
Mending usir dia sekarang daripada nanti dia lapor polisi terus kita yang repot. Namanya juga orang kepepet, pasti gelap mata. Iren menatap suaminya dengan tatapan memohon. Mas Awis, tolong percaya sama Iren. Mas tahu kan Iren gak mungkin kayak gini? Awis menatap Iren. Ada keraguan, kebingungan, tapi juga rasa cinta yang besar di mata pria itu. Ia melihat istrinya yang hancur, dan ia melihat ibunya yang mengamuk. Awis menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kewarasannya yang tersisa di tengah badai emosi ini. Ia tahu satu hal, Iren tidak mungkin melakukan ini. Iren yang takut mengambil kembalian 1.000 perak, tidak mungkin mencuri ratusan juta. Tapi bagaimana caranya membuktikan itu saat semua fakta menyudutkan Iren? Tiba-tiba, ingatan Awis kembali pada malam sebelumnya. Pada benda kecil yang ia pasang di sudut lemari hias dan ventilasi. CCTV. Raut wajah Awis berubah. Dari bingung menjadi dingin dan tegas. Ia melepaskan pegangannya pada ibunya, lalu berjalan menuju meja tempat laptop kerjanya tergeletak. Iren, jangan pergi dulu. Suara Awis terdengar datar namun menakutkan. Kenapa? Biar dia pergi, protes Ibu Ika. Aku bilang diam, Bu, bentak Awis keras, membuat seisi ruangan terlonjak kaget. Ini pertama kalinya Awis membentak ibunya sekeras itu. Rina bahkan sampai mundur selangkah karena kaget. Awis membuka laptopnya dengan kasar. Jemarinya menari cepat di atas keyboard. Kalian semua mau kebenaran kan? Kalian mau tahu siapa maling sebenarnya kan? Ya, malingnya istri kamu itu. Sudah jelas, sahut Ibu Ika ngeel. Kita lihat saja nanti, gumam Awis dingin. Ia menyambungkan kabel HDMI laptopnya ke layar televisi besar 60 inci yang terpampang di dinding ruang keluarga. Layar TV berkedip sejenak, lalu menampilkan tampilan desktop laptop Awis. Iren masih menangis di lantai, tidak mengerti apa yang akan dilakukan suaminya. Rina mulai gelisah. Matanya melirik laptop Awis dengan was-was. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Mas, kamu mau ngapain? Tanya Rina dengan suara yang sedikit bergetar. Awis tidak menjawab. Ia mengklik sebuah file video bertanggal hari ini, jam 2 dini hari. Bu, Mbak Rina, Iren lihat layar TV sekarang. Perintah Awis tajam. Ini adalah rekaman CCTV yang diam-diam aku pasang kemarin, karena curiga ada tikus di rumah ini. Wajah Rina seketika pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Kakinya lemas. CCTV? Sejak kapan ada CCTV? Nonton baik-baik. Jangan ada yang kedip, ucap Awis sambil menekan tombol play. Layar TV yang besar itu kini menjadi panggung pengadilan yang sesungguhnya. Menampilkan rekaman hitam putih ruang tengah yang sunyi di jam 2 pagi. Semua mata tertuju ke sana. Ibu Ika dengan napas tertahan, Iren dengan air mata yang berhenti menetes karena kaget, dan Rina dengan jantung yang seolah berhenti berdetak. Kebenaran akan segera terungkap, telanjang dan tak terbantahkan. Layar televisi 60 inci itu kini menjadi satu-satunya titik fokus yang menyedot nyawa semua orang di ruangan tersebut. Angka digital di pojok kanan atas rekaman menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Gambar hitam putih dari fitur night vision kamera terlihat tajam dan jelas, tidak memberikan ruang sedikitpun untuk penyangkalan. Ibu Ika menyipitkan mata yang sembab, napasnya tertahan di kerongkongan. Di layar, pintu kamarnya sendiri terlihat terbuka perlahan. Itu, ada orang keluar dari kamar ibu. Gumam Ibu Ika dengan suara serak, matanya sempat melirik sekilas ke arah Iren yang masih terisak di lantai, berharap dugaannya benar bahwa itu adalah menantunya. Namun, harapan itu hancur seketika saat sosok dalam video melangkah keluar menuju ruang tengah yang terkena bias cahaya lampu taman. Sosok itu mengenakan daster satin panjang dengan rambut digulung acak menggunakan jepit besar. Postur tubuhnya berisi, sangat berbeda dengan Iren yang bertubuh kurus kecil. Jantung Ibu Ika seolah berhenti berdetak saat mengenali daster itu. Itu adalah daster mahal yang sama persis dengan yang sedang dikenakan Rina saat ini. Wis, matikan. Itu pasti editan. Jangan percaya. Tiba-tiba Rina berteriak panik. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini pucat pasi seputih mayat. Ia bergegas maju hendak meraih laptop Awis atau mencabut kabelnya. Dengan gerakan kilat, Awis menepis kasar tangan kakaknya. Jangan sentuh. Biarkan ibu lihat siapa anak emasnya yang sebenarnya. Bentak Awis, suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat Rina mundur ketakutan hingga menabrak tembok. Ibu Ika ternganga, matanya tak berkedip menatap layar. Di sana,
Kebenaran telanjang sedang dipertontonkan. Rina, anak kandung yang selalu ia banggakan, ia puja, dan ia bela mati-matian, terlihat jelas berjalan mengendap-endap. Di tangannya tergenggam erat kotak perhiasan beludru milik ibunya, dan gepokan uang tunai yang tebal. Ya Allah! Rina? Desis Ibu Ika, kakinya terasa lemas seperti agar-agar. Dalam video itu, adegan selanjutnya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar pencurian. Rina berjalan menuju meja makan tempat tas kerja Iren tergeletak. Dengan cekatan, Rina membuka resleting tas hitam itu. Ia menuangkan isi kotak perhiasan, gelang, kalung, cincin, ke dalam tas Iren, lalu menyusupkan uang tunai itu di sela-sela baju ganti Iren. Ia menata ulang posisi barang-barang di dalam tas agar terlihat alami, seolah Iren yang menyimpannya sendiri. Yang membuat darah Ibu Ika mendidih, hingga ke ubun-ubun, adalah apa yang terjadi di detik terakhir rekaman. Setelah selesai menjebak adik iparnya, Rina di layar menoleh ke arah cermin besar di dinding ruang tengah. Ia tersenyum. Bukan senyum biasa, melainkan seringai licik penuh kepuasan. Bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu tanpa suara, namun gerak bibirnya terbaca jelas, "Mampus kamu." Layar laptop menjadi gelap, video berakhir. Keheningan yang menyusul di ruangan itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan amarah sebelumnya. Sunyi yang mencekam, seolah oksigen di ruangan itu mendadak tersedot habis. Ibu Ika mematung. Tubuhnya kaku, namun jiwanya runtuh. Tangannya yang tadi begitu ringan menampar Iren, kini terkulai lemas gemetaran di sisi tubuhnya. Otaknya berusaha keras menyangkal, mencari pembenaran, tapi bukti visual itu terlalu nyata. Anak perempuannya, darah dagingnya sendiri, tega mencuri hartanya dan dengan keji memfitnah Iren yang tidak tahu apa-apa. Perlahan, sangat perlahan seperti gerakan robot yang karat, kepala Ibu Ika menoleh ke arah Rina. Rina berdiri gemetar di pojok ruangan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Wajah angkuhnya sudah lenyap tak berbekas. "Bu, itu bukan Rina, Bu. Itu pasti Iren pakai baju Rina. Awis pasti edit videonya pakai komputer canggihnya." Racau Rina, suaranya bergetar hebat, melontarkan alasan yang semakin tidak masuk akal saking paniknya. "Cukup," jerit Ibu Ika. Jeritan itu begitu pilu, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Itu bukan jeritan kemarahan biasa, melainkan lolongan kesakitan seorang ibu yang hatinya hancur lebur dikhianati anak sendiri. Ibu Ika melangkah mendekati Rina. Langkahnya sempoyongan, nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada sandaran sofa. "Kamu." Suara Ibu Ika bergetar hebat, air matanya kembali tumpah ruah, tapi kali ini air mata penuh luka. "Kamu curi uang Ibu? Kamu curi emas Ibu? Dan kamu fitnah adik iparmu sendiri sampai mau Ibu usir? Sampai Ibu tampar dia?" Rina tak kuasa lagi menahan tekanan. Kakinya menyerah. Ia jatuh bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung. "Ampun, Bu." Rina kepepet. Suami Rina bangkrut, Rina dikejar rentenir. Rina takut bilang sama ibu. Rina hilaf, "Bu, tolong jangan lapor polisi." Pengakuan itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Ibu Ika. Ia mundur selangkah dengan tatapan jijik dan kecewa yang amat sangat. Bayangan betapa ia tadi menghina Iren, menyebut menantunya itu maling miskin, dan menampar wajah polos itu, kini berputar kembali di kepalanya bagaikan kaset rusak yang menyiksa batinnya. Ia telah menjadi hakim yang buta. Ia telah menjadi monster bagi orang yang justru tulus merawatnya setiap hari, demi membela seorang parasit yang ternyata ular berbisa. Awis segera berlutut, merengkuh tubuh Iren yang masih syok. Ia membantu istrinya berdiri, membersihkan debu di baju Iren dengan lembut. "Kamu nggak salah, Dek. Mas sudah buktikan. Dunia sekarang tahu kamu bersih," bisik Awis, matanya berkaca-kaca menahan haru sekaligus amarah yang belum padam. Iren masih belum bisa berkata-kata. Bibirnya keluh. Ia hanya menatap mertuanya dan kakak iparnya dengan tatapan kosong nan terluka. Rasa panas di pipinya akibat tamparan tadi kini terasa menjalar ke seluruh tubuh, menjadi saksi bisu ketidakadilan yang baru saja ia terima. Ibu Ika menepis tangan Rina yang mencoba memeluk kakinya. "Lepas. Jangan sentuh Ibu." Wanita parubaya itu berbalik badan perlahan, menatap Iren yang kini berdiri rapuh dalam pelukan Awis. Wajah tua Ibu Ika basah oleh air mata penyesalan. Bibirnya bergetar hebat ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Rasa malu yang luar biasa besar menghantam harga dirinya,
hingga hancur berkeping-keping. Bagaimana ia harus meminta maaf setelah apa yang ia lakukan? Bagaimana ia bisa menatap mata Iren lagi setelah menuduhnya kriminal? Tamparan kenyataan ini begitu keras, membangunkannya dari tidur panjang tentang siapa Permata dan siapa Kerikil dalam hidupnya. Suasana di ruang tengah itu terasa begitu berat, seolah atap rumah baru saja runtuh menimpa pundak mereka. Rina masih bersimpu di lantai, sisa air mata buayanya sudah tidak mempan lagi meluluhkan hati ibunya. Fakta di layar TV tadi terlalu telanjang untuk ditutupi dengan alasan apapun. Pergi kamu. Suara Ibu Ika terdengar datar, namun dingin menusuk tulang. Rina mendongak kaget, maskara lunturnya membuat wajahnya tampak menyedihkan. Bu, Rina mau kemana? Rumah Rina kan mau disita? Itu urusanmu, bentak Ibu Ika, suaranya pecah menahan sesak. Selama ini ibu selalu turuti maumu. Ibu selalu banggakan kamu di depan semua orang, sampai ibu buta mana berlian mana kaca. Ternyata kamu ular yang gigit tangan ibumu sendiri. Pergi. Bawa koper-kopermu dan jangan injakan kakimu di rumah ini sampai kamu sadar dan minta maaf sama adikmu. Rina terdiam. Ia tahu kali ini ibunya serius. Tidak ada pembelaan lagi. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk dalam, Rina menyeret kakinya menuju kamar tamu, mengemasi barang-barangnya dalam keheningan yang mencekam, lalu pergi meninggalkan rumah itu dengan membawa rasa malu yang tak tertanggungkan. Setelah suara pintu depan tertutup, kini tinggal mereka bertiga di ruangan itu. Awis, Iren, dan Ibu Ika. Ibu Ika berdiri terpaku. Punggungnya yang biasanya tegak angkuh, kini membungkuk rapuh. Perlahan, ia membalikkan badan menghadap Iren. Tatapannya tertuju pada pipi kiri Iren yang masih merah padam, meninggalkan jejak jari tangan yang jelas. Itu adalah jejak tangannya sendiri. Jejak kezalimannya. Tangannya yang keriput terulur gemetar, ingin menyentuh pipi menantunya itu. Namun, Iren refleks memundurkan wajahnya sedikit, sebuah gerakan insting karena takut disakiti lagi. Gerakan mundur Iren itu bagaikan tamparan balik yang menghantam batin Ibu Ika lebih keras dari pukulan fisik manapun. Iren, menantunya yang penurut dan selalu tersenyum itu, kini takut padanya. Rasa bersalah yang amat besar seketika membanjiri dada Ibu Ika hingga ia tak sanggup lagi berdiri. Iren. Tiba-tiba, Ibu Ika menjatuhkan tubuhnya, berlutut di kaki menantunya. Bu, astagfirullah, jangan begini, Bu. Seru Iren kaget, ia dan Awis refleks membungkuk hendak mengangkat tubuh mertuanya. Jangan angkat Ibu. Tolak Ibu Ika sambil menangis sesenggukan, memeluk kaki Iren erat-erat. Biarkan Ibu di sini, Nak. Ibu berdosa besar sama kamu. Ibu buta, mata Ibu ada, tapi hati Ibu tertutup gengsi. Air mata Ibu Ika tumpah membasahi kaki Iren. Wanita paruh baya itu menumpahkan segala penyesalannya.